Halo teman-teman, kita kali ini Paket. kita kali ini akan membahas. Paket. Iya, bentar bang, bentar. Kita kali ini akan membahas saham-saham apa yang diuntungkan oleh sektor logistik seperti kurir di depan itu. Karena pandemik saat ini akan membuat beberapa sektor untung, salah satunya sektor logistik. Maka dari itu, Paket. iya bang, sabar. Maka dari itu, Oi, paket, oi. episode kali ini kita akan membahas saham-saham apa yang ada di ASG yang kita bisa tunggangin dan kita bisa dapat profit dari sahamnya. Oke? Paket. Demikian teriakan yang sudah jadi kebiasaan yang sering kita dengar sehari-hari di depan rumah maupun di lingkungan tetangga kita sekarang ini. Perkembangan dunia online dan marketplace di negara kita sedemikian pesatnya sehingga kita pun tidak ketinggalan ikut-ikutan berbelanja online. Ditambah dengan aturan pembatasan mobilitas akibat pandemik COVID-19 yang membuat banyak orang beraktivitas di rumah, maka aktivitas berbelanja online pun sudah menjadi bagian dari kehidupan orang zaman sekarang. Apalagi dengan kemudahan dan tawaran-tawaran bebas ongkir. Salah satu ujung tombak dari bisnis online tidak bisa lepas dari jasa kurir, yang mana para jasa kurir belakangan ini semakin menjadi andalan masyarakat seiring dengan maraknya orang-orang berbelanja di depan HP aja. Jika beberapa tahun yang lalu kita hanya mengenal 1-2 jasa kurir aja, kemajuan dunia internet dan marketplace saat ini sudah memicu jasa-jasa kurir lainnya. Di mana saat sekarang ini, jasa pengiriman kurir atau ekspedisi sudah semakin menjamur di Indonesia. Kondisi itu memperlihatkan besarnya peluang bisnis yang akan didapatkan dari jenis usaha tersebut, apalagi jika layanan yang diberikan mampu membuat para pelanggan senang. Diperkirakan sektor logistik ini menjadi salah satu industri yang berkontribusi positif selama 10 tahun terakhir dengan perkiraan pertumbuhan rata-rata 1-10% per tahun. Adapun dari sisi prospek, bisnis logistik diproyeksikan tetap masih akan sangat menjanjikan. Karena permintaan di masa-masa pandemi virus corona dan pembatasan sosial, data pelanggan yang beralih berbelanja secara online tercatat meningkat drastis pula. Selain itu, mengingat di Indonesia memiliki penduduk berjumlah 267 juta yang juga tersebar di sekitar 7.000 kepulauan, maka jelas penyedia layanan pengiriman juga sangat dibutuhkan. Tentu hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik dan kurir. Tak terkecuali bagi sejumlah emiten yang terjun di dunia bisnis tersebut. Nah, kabar baiknya bagi kita sebagai trader ataupun investor di pasar modal, terdapat beberapa perusahaan-perusahaan emiten yang bergerak di bidang jasa kurir. Emiten apa saja kah? Terus, bagaimana kinerja fundamental emiten-emiten tersebut? Yuk kita kupas tuntas. Berdasarkan penelusuran data yang didapat, di IHSG setidaknya ada 5 emiten yang bergerak atau paling tidak berhubungan dengan jasa pengiriman atau logistik yang sedang kita bahas ini. Kamu yang sering berbelanja online pasti tidak asing dengan jasa kurir antar aja. Nah, ini adalah brand dari 1 dari 5 emiten tersebut. Yang pertama adalah PT Adi Sarana Armada dengan kode saham ASA atau ASSA. Perusahaan emiten inilah yang memiliki bidang usaha jasa kurir dengan brand antar aja. Lewat anak usahanya PT Tri Adi Bersama. Sebagai informasi tambahan, perusahaan emiten ini adalah milik Taipan TP Rahmat. Kemudian, emiten pemilik jasa kurir Sub Express yaitu PT Satria Antaran Prima dengan kode saham SAPX adalah perusahaan yang memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2014. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa titipan, ekspedisi, pergudangan, transportasi, pengangkutan, jasa percetakan, keagenan, dan outsourcing. Selanjutnya yang ketiga adalah emiten pemilik jasa kurir GED
yang 31,62% sahamnya dikuasai fintech Akulaku dari PT Trimuda Nuansa Citra dengan kode saham TNCA. FYI, fintech Akulaku juga tercatat masuk bisnis perbankan dan resmi menjadi salah satu pemegang saham PT Bank Yuda Bakti Terbuka dengan kode saham BBYB. Kemudian disusul dengan perusahaan logistik KJN Express dari PT Krida Jaringan Nusantara Terbuka dengan kode saham KJEN. Sebagai informasi, KJN Express adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman yang dikenal dengan tagline "Kami jagonya ngirim", dan sebenarnya telah beroperasi selama 23 tahun sejak 1998 loh. Perusahaan ini mengawali jasa pengiriman dokumen dengan konsep B2B. Kemudian, KJN Express mengembangkan usahanya ke jasa pengiriman paket dan jasa pindahan. Nah, yang terakhir, emiten satu ini sebenarnya tidak terlibat secara langsung ke bisnis kurir, melainkan bekerja sama dengan salah satu pemain besar di bidang pengiriman barang, yang namanya pasti tidak asing lagi buat teman-teman pembelanja online, yaitu Si Cepat, yang berada di bawah PT Si Cepat Express Indonesia. Jadi, emiten yang dimaksud adalah PT Digital Media Tama Maxima dengan kode saham DMMX. DMMX yang termasuk ke dalam grup MCAS dari PT MCAS Integrasi yang mempunyai kode saham MCAS atau biasa disebut dengan MCAS, di mana perusahaan ini bergerak di bidang pemasaran perdagangan digital dan platform pertukaran iklan cloud yang menyediakan berbagai layanan end-to-end. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam hal pengembangan digital cloud ad yang tersebar di beberapa service point Si Cepat. Yang bikin menarik adalah DMMX bersama jaringan logistik Si Cepat, kerjasama ini dikembangkan lebih luas dengan mengembangkan platform komersial untuk jaringan retail usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM. Tuh, bayangkan teman-teman. Sayangnya, nama-nama pemain besar lainnya di bidang kurir seperti ini, JNE, Ninja Express, Tiki, Pos Indonesia, dan JNT Express hingga saat ini bukan termasuk perusahaan terbuka, sehingga mereka tidak melantai di bursa saham IHSG. Namun konon sempat terdengar kabar burung pada April lalu. JNT disebutkan berencana mencatatkan sahamnya di bursa Wall Street Amerika Serikat. Hebat kan? Nah, rencananya mereka akan menghimpun pendanaan sebesar 1 miliar dolar atau setara dengan kira-kira 14,4 triliun rupiah. Namun sayangnya hingga sekarang belum terdengar lagi kabar beritanya. Nah, demikianlah 5 emiten dari pemain berbasis jasa kurir di IHSG saat ini. Untuk menentukan mau beli yang mana atau harus beli di mana, tentu saja teman-teman harus menyesuaikan dengan pendekatan yang sering teman-teman gunakan. Baik itu pendekatan secara fundamental analisis maupun technical analisis. Cukup kumpulkan saja data-data rasio dan kriteria-kriteria yang digunakan masing-masing metode untuk menilai saham perusahaan jasa kurir mana yang hendak kita incar, oke? Sukses selalu dalam berternak asetnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah tahu dari 5 saham berbasis logistik ya, jasa kurir ya. Kita mengenal yang namanya Antar Aja dan Si Cepat. Jadi saya cenderung cuman fokus di 2 saham tersebut, yaitu ASA dan DMMX. Jadi untuk masuknya kita tinggal fokus di kriteria-kriteria yang kita inginkan. Kalau saya menggunakan technical analysis, jadi cukup dengan membuat support dan resistance. Sebenarnya 2 saham tersebut, ASA dan DMMX, pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.